Halo, saya Anastasia Aleta dari kelompok 22 akan menjelaskan mengenai assignment 2 dari mata kuliah Program Design Methods kelas tutorial. Tugas ini telah dikerjakan oleh saya, Anastasia Aleta, dan juga rekan saya, Jeremy Nathaniel Christopher. Jadi di sini kita diberi sebuah problem. Jadi intinya Kevin merupakan seorang video producer freelance yang membuat iklan-iklan TV untuk local businesses, untuk bisnis lokal. Jadi ketika dia membuat sebuah iklan, dia biasanya merekam beberapa video pendek. Nantinya dia menaruh video-video pendek tersebut bersamaan untuk membuat iklan akhirnya. Jadi kita diminta untuk membuat dua program. Yang pertama, program yang memperbolehkan Kevin untuk memasukkan running time dalam bentuk detik untuk setiap video pendek dalam sebuah proyek. Nah, running time-nya ini akan disimpan ke dalam sebuah file. Kemudian yang kedua, program yang membaca konten atau isi dari file, nge-display running time-nya, lalu nge-display total dari running time untuk semua segmen. Jadi ini ada algoritma general untuk program pertama, get the number of videos in the project. Jadi kita mendapatkan jumlah video dalam suatu project, lalu open an input file, buka file input, lalu for each video in the project, get the video's running time, write the running time to the file. Jadi untuk setiap video dalam proyek, kita mendapatkan running time video dan juga menuliskan running time ke dalam filenya. Lalu yang terakhir ada close the file. Untuk yang algoritma general kedua, ini ada kita initialize accumulator ke 0, lalu open the input file, kita buka file inputnya, lalu while not at the end of the file, read a value from the file, add the value to the accumulator. Jadi selama tidak berada di akhir file, kita baca nilai dari file, lalu menambahkan nilai tersebut ke accumulator. Lalu close the file, dan yang terakhir, display the contents of the accumulator as the total running time. Ini display isi-isi dari accumulator tadi sebagai total running time-nya. Jadi ini ada output dari program yang pertama, yang inputnya itu ditunjukkan sebagai huruf dan karakter yang diboldkan. Jadi enter the number of videos ada 4, berarti enter the running time 14,4, enter lagi 12,3, enter lagi 11,1, enter, dan yang terakhir 10, karena kan tadi kita mengisi number of videosnya 4. Jadi running times are saved to video time.dat. Running timesnya ini tersimpan dalam file bernama video time dengan tipe filenya .dat. Dan ini adalah output dari program kedua, jadi ini nge-display running time untuk setiap videonya. Ada 14,4, 12,3, 11,1, dan 10. Nah, itu semua ditotalkan, jadi the total running time of the video is 47,8 seconds. Selanjutnya untuk pseudocode dan juga flowchart akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan untuk pseudocode pada program yang pertama. Nah, pertama program akan mendeklar output file dengan internal name file. Nah, output file ini menandakan bahwa program akan menuliskan suatu data ke file yang terkait. Nah, lalu program akan mendeklar suatu variabel dengan tipe data real, setelah itu menampilkan output enter the number of videos, lalu meminta input yang nantinya nilai dari apa yang diinputkan akan disimpan ke dalam variabel videos. Lalu program akan mendeklar integer running time dan integer counter, lalu membuka output file dengan membuat suatu file baru nanti di dalam sebuah disk dengan nama videotime.dat, di mana kita akan menuliskan data tersebut di dalam file tersebut nantinya. Lalu akan masuk ke looping dengan nilai counter sama dengan 1 dan looping akan terus berlanjut hingga nilai pada variabel counter sama dengan nilai pada variabel video, sehingga jika nilai dari variabel counter sudah melebihi nilai dari variabel video, looping akan berakhir. Selama iterasi atau selama looping, program akan
menampilkan output enter the running time, lalu meminta input yang akan disimpan ke dalam variabel running time, dan menuliskan nilai dari variabel running time tersebut ke dalam file. Lalu, program akan terus berjalan selama iterasi berlangsung, dan setelah iterasi selesai, file akan ditutup dan menampilkan output running times are saved to video time.dat. Nah, berikut adalah pseudocode untuk program yang kedua, di mana program akan mendeklar input file dengan internal name file. Input file ini menandakan kalau kita akan mengakses suatu data dari file yang terkait. Lalu program akan mendeklar variabel running time dengan tipe data real, lalu mendeklar variabel total dengan tipe data real dan mengset nilai 0 pada variabel tersebut, lalu program akan membuka file di mana kita akan bisa mengakses suatu data dari file videotime.dat. Nah, setelah itu program akan menampilkan output the running time of each video dan masuk looping, di mana looping ini akan terus berjalan hingga program bertemu IOF marker atau end of file marker yang menunjukkan akhir dari suatu file atau menunjukkan suatu titik di mana counter dari file itu berakhir. Nah, selama looping berlangsung, program akan membaca data dari file, di mana membaca data dari file yang terkait, yaitu videotime.dat, dan menyimpan data tersebut ke dalam variabel running time, lalu mengoutputkannya. Setelah itu mengset nilai pada total dengan total plus running time, dan looping akan terus berlangsung sehingga program tersebut akan terus diulang hingga program sampai ke akhir dari suatu file, atau bertemu dengan IOF marker dan looping berakhir. Lalu, file akan ditutup dan menampilkan output, yakni the total running time of the video is total seconds, di mana total ini yang di-output-kan nantinya adalah value atau nilai dari total tersebut, yang merupakan total dari setiap running time yang ada pada file yang tadi diakses. Nah, berikut adalah flowchart dari program yang pertama. Untuk penjelasannya sama seperti pseudocode, di sini saya hanya akan menjelaskan flow-nya saja, di mana program akan mulai, start, lalu mendeklar output file dengan nama file, mendeklar integer videos, menampilkan output, meminta input videos, mendeklar real running time, mendeklar integer counter, dan mengset counter dengan nilai 1, lalu membuka file videotime.dat, lalu masuk ke looping dengan dicek kondisi dulu. Jika counter kurang dari sama dengan videos bernilai true, maka akan menampilkan output seperti yang tertera, lalu meminta input running time, lalu menuliskan nilainya pada file yang terkait, dan mengset nilai counter dengan counter plus 1, dan akan terjadi looping atau kembali lagi ke pengecekan kondisi, di mana jika kondisi tersebut true, looping akan terus berjalan, tetapi jika counter kurang dari sama dengan videos bernilai false, maka program akan menutup file dan menampilkan output yang tertera dan program berakhir. Nah, dan berikut adalah flowchart dari program yang kedua. Pertama, program akan dimulai, start, lalu mendeklar input file dengan nama file, lalu mendeklar real running time, lalu mendeklar variabel total dengan tipe data real dan mengsetnya dengan nilai 0, lalu membuka file videotime.dat untuk mengakses data-data yang ada, lalu menampilkan output seperti yang tertera, lalu masuk ke looping dengan pengecekan kondisi terlebih dahulu. Apakah program sudah sampai ke IOF marker atau tidak. Jika kondisi tersebut bernilai true, maka program akan membaca data pada file yang terkait, lalu menyimpannya pada running time, lalu mengoutputkan nilai tersebut, variabel running time tersebut, lalu mengset total dengan total ditambah running time, lalu kembali lagi atau melakukan looping dan melakukan pengecekan kondisi lagi. Jika kondisi bernilai false, maka program akan menutup file dan menampilkan output seperti yang tertera, lalu program berakhir. Nah, jadi sekian penjelasan mengenai soal-soal yang sudah dibahas di video ini. Mohon maaf jika ada tutur kata atau kesalahan dalam menjelaskan. Sekian, terima kasih.